Yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. La ilaha illallah itu sejatinya adalah janji suci kita manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan janji untuk taat dan patuh terhadap segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala apapun yang dilarangnya. Meyakini bahwa hanya Allah pelindung dan penolong setiap kesusahan, bahwa kita bekerja, bernapas, berjalan semata-mata hanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, sejatinya Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat atau dokter, karena dokter sekalipun akan sakit dan mati. Ketika kita lapar, bukan makanan yang mengenyangkan, bukan masakan yang membuat enak, tapi Allah lah yang mengenyangkan kita. Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Karena waktu kau makan 2 piring, belum tentu kau merasakan kenyang, tapi 1 piring bagiku, mungkin aku tak habis. Ketika kau makan dengan masakan yang sama, mungkin kau mengatakan enak, tapi belum tentu bagiku. Karena sejatinya semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita harus berobat ketika sakit dan makan ketika lapar? Itu adalah bentuk kasih sayang dan ujian bagi kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini dengan hatinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia itu cuma orang kaya, lul. Kalau Allah letakkan kebahagiaan itu di rumah mewah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu cuma pejabat dan pengusaha. Allah letakkan kebahagiaan itu di hati orang-orang yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar terhadap setiap ketetapannya. Kau ingat ya lul, brul, Allah tidak pernah melarang hambanya banyak harta dan kaya raya, karena banyak para nabinya Allah juga kaya dan seorang raja. Tapi kekayaan dan tahta mereka justru membuat mereka lebih dekat dan taat kepada Allah. Guruku Buya Tarmiji pernah mengajarkan, dengan harta kita bisa membangun rumah sakit, tapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membangun madrasah dan masjid, tapi tidak bisa membeli ilmu dan iman. Dengan harta kita bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan harta juga kita bisa membayar pengawal, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Dan dengan harta kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Maka bertobatlah kalian, karena tangisan para pendosa lebih dicintai Allah daripada sombongnya para ahli. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membagi letak kejayaan dan kemuliaan setiap makhluknya pada tempatnya masing-masing. Seekor ikan hanya akan bahagia dan mulia ketika berada di dalam air yang luas. Sebesar apapun dan seindah apapun akuarium yang engkau sediakan untuknya, maka itu tidak akan bisa menciptakan kebahagiaan dan kejayaan padanya. Begitu juga seekor burung, dia hanya akan bahagia dan berjaya ketika terbang di alam yang bebas, di udara yang luas, bukan di dalam sangkar emas. Setiap mereka akan binasa ketika mereka keluar dari kodrat ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada manusia. Sebagai khalifah atas seluruh makhluk-makhluk yang ada, Allah telah letakkan kejayaan dan kemuliaan kita hanya pada ketaatan kepadanya, ketaatan kepada agamanya dan sunnah-sunnah nabinya. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, setinggi apapun jabatan yang sekarang kau sandang, semuanya akan binasa dan tidak akan memberikan kemuliaan serta kebahagiaan yang hakiki, hanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangankan kita yang manusia ini loh, bahkan benda mati sekalipun, ketika kita dekatkan dia kepada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajatnya akan Allah naikkan. Contohnya macam mana tuh bang? Seindah dan semahal apapun kertas yang kau miliki, kalau hanya untuk kepentingan duniamu, sebagai uang, sebagai surat, atau sebagai saham, pada akhirnya dia akan terbuang jikalau sudah tak terpakai. Kalau sudah usang, akan dipijak, akan dibakar, bahkan kita campakkan ke lubang sampah. Tapi seburuk apapun kertas itu, kalau di atasnya dituliskan kalamullah, maka siapa yang akan berani menghinakannya? Siapa yang akan berani meletakkannya pada tempat yang hina? Karena dia sudah dijaga dan dimuliakan Allah sampai kiamat nanti. Semahal apa dan seindah apapun keramik dan granit yang hanya dibangunkan rumah dan perusahaanmu, pada akhirnya sendal dan sepatumu akan menginjaknya, kendaraanmu akan menginjaknya. Tapi semurah apapun bataku yang kau bangunkan untuk rumah Allah, sendal siapa yang berani menginjaknya? Sepatu siapa yang berani memijaknya? Kendaraan siapa yang berani masuk ke dalamnya? Kenapa? Karena Allah sudah muliakan dia, karena Allah sudah angkat derajatnya. Lalu bagaimana lagi dengan kita manusia? Jika kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan seperti apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita? Masya Allah, kenapa tak terfikir aku selama ni ya bang? Itu karena kita sibuk mencari kebahagiaan di tempat lain lul, sehingga kita lalai dan lupa dengan maksud penciptaan Allah. Macam mana kita bisa dekat dengan Allah tuh bang? Ya dengan iman yang benar, amal yang benar, akhlak yang benar, ilmu yang benar, dan niat yang benar. Tugas kita untuk memperbaiki itu semua, maka Allah lah yang akan mendekat kepada kita.